Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Baiklah, pada video kali ini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai berbagi pengetahuan dan komunitas praktek dari mata kuliah manajemen pengetahuan yang diampu oleh Ibu Malta Nilsa Esos M.Hum. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya dari kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri, Rahmat Arif, sebagai moderator. Selanjutnya yaitu Fadia Febriani, Hanel Nuria Putriyanti, Audia Nazireta Yuri, dan Vinda Amelia Putri. Baiklah, saya akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai sifat sosial pengetahuan. Konstruktivisme sosial memandang pengetahuan bukan sebagai entitas objektif, tetapi sebagai artefak sosial yang subjektif. Konstruktivis sosial berpendapat bahwa pengetahuan dihasilkan melalui pemahaman bersama yang muncul melalui interaksi sosial. Ketika individu dan kelompok orang berkomunikasi, mereka saling mempengaruhi pandangan satu sama lain dan menciptakan atau mengubah konstruksi realitas bersama. Menurut Klimecki dan Lastleben tahun 1999, perspektif konstruktivis sosial memandang pengetahuan sebagai tergantung dari konteks dan dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari knowledge atau pengetahuan. Menurut Lev dan Winier tahun 1991. Selanjutnya, konteks membantu membedakan antara manajemen pengetahuan dan manajemen dokumen. Sedangkan manajemen dokumen dapat dilakukan dengan cara yang lebih otomatis dibandingkan dengan manajemen pengetahuan yang tidak dapat dicapai tanpa melibatkan orang serta konten yang nyata. Sifat sosial pengetahuan menurut Usman dan Dewitt tahun 2002, mereka menggambarkan penerimaan kolektif atas pengetahuan bersama sebagai metode kunci untuk menghasilkan nilai bagi organisasi. Ketika komunitas tumbuh dan basis pengetahuannya dibagi menjadi lebih luas di seluruh organisasi, maka praktek komunitas menjadi teratur, luas, dan cukup dapat diadopsi, sehingga dapat digambarkan sebagai pengetahuan yang dilembagakan. Hal penting yang perlu diingat sebelumnya, dikarenakan ingatan individu terbatas, kita perlu menanamkan pengetahuan dalam bentuk yang lebih berguna dan permanen. Dalam contohnya yaitu seperti dokumen dan email. Sangat penting diketahui juga dan perlu diingat bahwa konteks setiap item pengetahuan juga harus ditangkap, kapan itu terjadi, siapa yang mengetahuinya, siapa yang menyampaikannya, dan seterusnya. Baiklah, untuk materi pertama itu saja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Audia Nazireta Yuri akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu Sosiogram dan Sosial Analisis Jaringan. Menurut Krebs 2000, analisis jaringan sosial SNA merupakan pemetaan dan pengukuran hubungan dan aliran antara orang, kelompok, organisasi, komputer, atau unit pemrosesan informasi atau pengetahuan lainnya. Jadi, dapat diartikan bahwasannya SNA dapat memetakan dan mengukur hubungan dan aliran antara orang, kelompok, organisasi, komputer, atau unit pemrosesan informasi pengetahuan lainnya. Pada gambar 52, mode terdiri atas portal, Sue, dan Jack, yang mana ketiga mode ini merupakan anggota jaringan yang dapat menerima pengetahuan sekaligus menghasilkan pengetahuan tersebut. Sedangkan link pada gambar 52 terdiri atas garis panah yang ada pada penghubung portal, Sue, dan Jack, yang mana berfungsi sebagai aliran yang saling menunjuk antar unit atau entitas anggota jaringan. Contohnya, jaringan portal meminta pengetahuan pada jaringan Sue, atau jaringan Jack meminta pengetahuan kepada jaringan portal, sedangkan panah garis putus-putus
memiliki makna bahwa bagaimana unit tersebut merespon pengetahuan terhadap jaringan yang meminta pengetahuan sebelumnya. Pada gambar 5.3 dapat kita lihat bagaimana analisis jaringan pengetahuan bagan dari sebuah organisasi. Yaitu setiap pengetahuan masing-masing anggota organisasi hanya diketahui oleh mereka sendiri ataupun kepada orang lain yang mereka beritahu mengenai pengetahuan tersebut, sehingga pengetahuan hanya diketahui oleh sang pemilik pengetahuan dan seseorang yang memberi pengetahuan kepada orang lain. Halaman kuning komunitas, halaman kuning perusahaan atau bisa juga disebut dengan sistem lokasi keahlian. Sebagian besar membuat profil awal keahlian individu berdasarkan analisis dokumen yang diterbitkan kuesioner atau wawancara, sementara yang lain berfokus pada email. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkannya tentang berbagi pengetahuan dalam polisi virtual. Pembentukan identitas komunitas sangat tergantung pada berbagi pengetahuan. Bahkan, sesuatu yang sederhana seperti buletin online atau kertas yang akan menjadi tulang punggung bagi komunitas untuk berkembang. Rasa kebersamaan muncul karena membaca teks yang sama, artikel yang sama, dan pengumuman yang sama. Diskusi dapat tumbuh di sekitar kernel ini. Upaya personalisasi akan sampai batas tertentu, bekerja melawan dasar komunitas yang karena anggota yang berbeda menerima konten yang berbeda. Selanjutnya, hambatan berbagi pengetahuan. Sejumlah kendala dapat menghambat berbagi pengetahuan dalam organisasi. Yang paling utama di antaranya yaitu hambatan-hambatan. Ini adalah anggapan bahwa pengetahuan adalah milik dan kepemilikan itu sangat penting. Salah satu cara terbaik untuk menangkal gagasan adalah meyakini individu bahwa kepengarangan dan atribusi akan dipertahankan. Semakin banyak informasi yang dibagikan antar individu, semakin banyak pula untuk pengetahuan penciptaan terjadi. Karena akan tetapi ada risiko dalam membagikan apa yang diketahui, karena adanya banyak kasus individual yang paling sering diberi penghargaan atas apa yang mereka ketahui, bukan apa saja yang mereka bagikan, tetapi cara yang terbaik untuk mengatasi masalah dan dengan mengadaptasikan sistem penghargaan penerimaan kecaman yang ada dalam organisasi. Penyedia tidak yakin bahwa penerima akan memahami dan menggunakan pengetahuan dengan benar, atau penerima tidak yakin dengan kredibilitas pengetahuan yang dimaksudnya. Selanjutnya, pembelajaran organisasi dan modal sosial. Sumber daya manusia yang mengacu pada pendidikan, keterampilan, dan latar belakang seseorang yang diperlukan untuk menjadi produktif dalam suatu organisasi atau profesi. Namun, sosiologi seperti Coleman pada tahun 1994 dan Granovetter dan Swartbrook pada tahun 2001 berpendapat bahwa ada lebih banyak hal untuk menjelaskan perbedaan kesuksesan individu daripada karakteristik individu saja. Hubungan pribadi yang konkret dan jaringan hubungan menghasilkan kepercayaan, menetapkan harapan, dan menciptakan serta menegakkan norma. Jaringan hubungan sosial itu mempengaruhi perilaku individu dan pada akhirnya kesuksesan organisasi. Nomor 3, komunitas berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan merupakan faktor penting dan kompetitif dalam upaya untuk meningkatkan performa dan eksistensi organisasi. Hal ini dikarenakan aktivitas berbagi pengetahuan dapat dijadikan sebagai media pembelajaran guna mengkreasi pengetahuan baru. Bukti empiris menunjukkan bahwa organisasi yang melakukan berbagi pengetahuan secara efektif lebih produktif dan dapat bertahan lebih lama daripada organisasi yang tidak mengadopsi berbagi pengetahuan. Jenis komunitas. Semua komunitas memiliki beberapa karakteristik dasar terlepas dari jenis komunitasnya. Wanger 1998 mengidentifikasi karakteristik ini sebagai perusahaan bersama,
keterlibatan bersama, dan repertoar bersama. Perusahaan patungan mengacu pada perekat yang mengikat anggota bersama sampai mengapa mereka ingin berinteraksi satu sama lain. Alasan untuk berinteraksi satu sama lain biasanya akan menjadi tujuan pribadi dan kontribusi terhadap tujuan masyarakat. Selanjutnya, siklus karakteristik umum. Di sini ada tujuan bersama, komitmen, dan ruang kerja virtual. Tujuan bersama terbentuk karena adanya biasanya peningkatan profesi anggota. Selanjutnya, komitmen terbentuk karena adanya partisipasi didorong oleh kepercayaan, minat, kredibilitas, profesionalisme, dan perilaku etis. Dan yang terakhir, ruang kerja virtual. Ruang kerja virtual terbentuk karena adanya tempat penyimpanan artefak cerita, alat diskusi, glosarium peristiwa sejarah. Dan selanjutnya, materi peran dan tanggung jawab dalam JOBS. Komunitas terdiri dari manusia, bukan teknologi. JOBS 1999, anggota komunitas dapat mengambil peran aktif dengan kontribusi dalam diskusi atau memberikan bantuan kepada anggota lain. Ini disebut sebagai partisipasi. Anggota lain mungkin hanya membaca apa yang telah diposisikan orang lain tanpa mengambil peran aktif sendiri. Jenis anggota ini biasanya disebut sebagai pengintai. Tetapi mengingat konotasi yang agak menghina dari istilah tersebut, ini telah diganti dengan partisipasi verifal yang sah. Tujuan dari Community of Partic atau COP ini adalah menyediakan cara bagi para praktisi untuk berbagi ilmu, tips, saran, dan pengalaman terbaik, bertanya ke rekan sejawat atau seprofesi, serta mendukung satu sama lainnya. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai mengukur nilai modal sosial. Salah satu cara mengukur nilai adalah dengan menghitung nilai tambahan yang diwakili oleh anggota komunitas dibandingkan dengan rata-rata pengunjung situs. Menurut Franz Fukuyama tahun 1909 mengajukan 3 pendekatan untuk mengukur modal sosial, yaitu melakukan sensus kelompok dan keanggotaan kelompok di masyarakat. Untuk mengetahui ukuran atau jumlah anggota dalam perkumpulan yang bervariasi dengan waktu dan meliputi daerah yang geografis atau berkelainan, dalam kenyataannya ada banyak kelompok dalam masyarakat dan tidak mudah menghitungnya. Namun, ukuran pertama untuk total modal sosial di sebuah masyarakat adalah jumlah anggota dari seluruh kelompok. Hal ini pun nyaris mustahil untuk dilakukan karena sensus demikian akan melibatkan pengkalian atau angka-angka yang berkirakan secara subjektif atau bahkan angka-angka yang itu tidak ada. Menggunakan data survei tentang tingkat kepercayaan dan partisipasi warga. Terus yang kedua, menggunakan data survei tentang tingkat kepercayaan dan partisipasi warga sebagai sampel modal sosial. Tentu ada masalah dengan data survei, yaitu respon atau jawaban akan bervariasi sesuai dengan bagaimana pertanyaan itu disusun dan siapa yang menanyakannya, serta akibat ketidakadaan data yang konsisten untuk banyak negara dan dalam banyak periode waktu, atau mengukur modal sosial dalam skala kecil atau perusahaan swasta. Yang ketiga, untuk mengukur modal sosial dalam organisasi adalah dengan cara melihat perubahan dalam penilaian pasar atau perusahaan sebelum dan setelah tawaran atau pengambilan pilihan. Selanjutnya, implikasi strategis dari berbagi pengetahuan atau manfaat dari berbagi pengetahuan ialah menghubungkan para profesional lintas platform atau lintas jarak. Yang kedua, standaritas prestasi profesional. Yang ketiga, menghindari kesalahan. Yang keempat, memanfaatkan praktik baik. Kelima, mengurangi waktu untuk bakat dan membangun reputasi. Ketujuh, mengambil penata layanan untuk kemampuan strategis. Pengetahuan berada di masyarakat dalam bentuk modal sosial. Kuncinya adalah sering menghubungkan orang untuk memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan atau baru belajar, meningkatkan praktik kerja, dan berbagi apa yang baru di lapangan. Jenis pengetahuan yang ditransfer ialah keahlian bersama, tidak seperti pendidikan dan pelatihan formal di mana pengetahuan publik ditransfer. COP menyediakan situasi magang dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, implikasi praktis dari berbagai pengetahuan. Sementara komunitas praktik memang muncul dan berjalan sendiri, tingkat investasi dan dukungan minimal sangat penting. Dan yang pertama,
Dan terpenting, manajemen senior harus memastikan bahwa iklim atau budaya organisasi adalah salah satu yang mendorong jaringan. Selain dukungan finansial, penting bagi karyawan untuk diberikan waktu yang mereka butuhkan untuk memenuhi peran dan tanggung jawab dan berbagi pengetahuan mereka. Mereka akan membutuhkan tempat fisik untuk bertemu untuk pertemuan tatap muka yang harus dilakukan setidaknya setahun sekali. Mereka harus menerima anggaran perjalanan jika diperlukan. Keanggotaan kelompok mereka harus diakui dan dievaluasi sebagai bagian dari tinjauan kinerja. Sumber daya tambahan seperti moderator, komunitas jurnalis, pustakawan, ahli taksonomi, dan arsiparis juga harus difasilitasi, menunjukkan bahwa salah satu faktor terpenting yang berkontribusi terhadap keberhasilan suatu komunitas adalah fasilitator yang aktif dan efektif.